santri yang kami hormati, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk mohon izin Bapak Bupati, karena saya memohon izin nanti setelah ini kami meminta waktu untuk bisa berdiskusi, karena kebetulan kita selain dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Mazuli, juga hari ini adalah 8 Oktober 95 tahun kita memperingati Sumpah Pemuda. Jadi dalam kegiatan ini saya mengundang anak-anak muda dari OKP. Mana ada dari OKP? Ada suaranya kah? Ada. Jadi kemarin sengaja kami mengundang Bapak adik-adik ini agar saya ingin kita ini sinerginya itu betul-betul memang signifikan, memberikan warna. Artinya kalau sinergi itu selama ini memang kita ucapkan, tapi apakah kemudian memang secara tindakan betul-betul signifikan kita rasakan dampaknya, ya, karena yang saya tahu kebetulan sebelum dari sini saya menjabat di Mabes TNI, saya mengetahui bahwa roadmap reformasi birokrasi nasional diubah, padahal umurnya tinggal setahun, tinggal hanya sampai 2024, tapi kok diubah. Kenapa? Karena ternyata ada evaluasi dari Bapak Presiden bahwa reformasi birokrasi kita itu tidak berdampak. Di sektor hulu, produk administrasi memang bagus, tapi ternyata di sektor hilir dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat atau kurang berasa lah, gitu ya. Itu yang saya mohon izinkan kepada Bapak untuk kita ada sesi diskusi, walaupun mungkin beberapa menit gitu Bapak, kita mencoba mendengar pendapatnya dari anak-anak muda bagaimana, karena anak muda inilah yang energinya masih penuh, ya. Terus kemudian kenapa saya pilih mahasiswa, karena tempatnya ilmu itu ya di kampus, gitu. Kita sesederhana minum air saja itu ada ilmunya, ya, pengetahuannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, para tamu undangan berkenan hadir melihat kesatuan kami, khususnya di Batalion 731. Memang seperti disampaikan Komandan Batalion tadi bahwa arahan saya kita pakai tenda saja, pakai tenda peleton. Kemudian nanti kita acara makan siang, ya pakai ompreng. Kemudian menunya, ya menunya prajurit, agar kemudian kita ya bisa merasakan lah bagaimana sih atmosfernya kehidupan prajurit itu. Tadi saya saja yang tentara, yang sudah sejak tahun 2001 dari tentara, begitu datang ke lapangan, sudah dekat dengan tenda Pak, itu sudah mencium baunya khas tentara, gitu, ya. Apalagi nanti mungkin Bapak Bupati setelah nanti letusan pertama itu akan tercium bau mesiu Pak. Nah begitulah baunya mesiu, baunya latihan menembak. Kemudian kalau memang tentara, begitulah aromanya pertempuran Pak. Jadi kalau tembak menembak itu ya tercium bau mesiu, kemudian hatinya itu deg-degan karena ya pasti manusia itu pasti ada Pak, rasa takut itu pasti ada. Tapi ya begitulah kira-kira sedikit saya sampaikan atmosfernya di tentara. Kemudian sebelum masuk ke sesi diskusi, mohon izin Bapak, kami menyampaikan pemikiran kami agar mungkin kita bisa sama-sama membuka pikiran kita agar yang kemarin-kamarin masih belum terbuka ya bisa terbuka gitu ya. Contohnya seperti hari kemarin ini contoh real. Hari kemarin kita selenggarakan pertandingan sepak bola, padahal sudah di dalam sini itu pun masih bisa terjadi ya sedikit perselisihan lah, yang saya yakin itu apabila tidak dilaksanakan di sini atau di Polres itu ya berlanjut ya, karena memang sudah terjadi juga pemalangan jalan kemarin. Tapi mungkin karena ya kita kawal supporter maupun tim, akhirnya ya alhamdulillah tidak sampai terjadi hal yang lebih lanjut lah ya. Baik, saya juduli pemaknaan Sumpah Pemuda. Lanjut.
saya ingin bercerita bahwa kita semuanya hadir di dunia ini itu berawal dari kakek yang sama, ya. Kakek kita sama-sama adalah Nabi Adam, dan nenek yang sama yaitu Siti Hawa, ya. Jadi ternyata kita semua ini bersaudara Pak sesungguhnya, bukan orang lain. Hanya mungkin karena saking luasnya sudah menjadi sebanyak ini penduduk dunia, sehingga ya ada kemudian penyebutan orang lain. Tapi pada dasarnya kita satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Nah kemudian sampai kemudian ada seseorang yang mencetuskan ide homo homini lupus, ya, bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Itu saking apa? Saking ternyata bahwa manusia itu memiliki keinginan untuk menguasai manusia lainnya, ya. Nah lawannya adalah homo homini socius, bahwa di samping kita memiliki keinginan itu tadi, ternyata kita juga membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendirian. Nabi Adam saja begitu diturunkan ke dunia mencari pasangannya, gitu. Ya, sama, kita sama semuanya seperti itu. Nah ini, jadi ternyata kita asalnya dari nenek moyang yang sama, kemudian berkembang sampai sedemikian ini. Lanjut. Nah kemudian bedanya kita dengan hewan, Pak. Ini saya ingin menyampaikan yang tadi awalnya dari Adam dan Hawa, kemudian sampai beranak pinak dan seterusnya sampai sebanyak ini. Kemudian ternyata kita membutuhkan organisasi yang menaungi kita. Dalam organisasi itu ada norma-norma, ya, yang melindungi kita. Kenapa saya membandingkan manusia dengan hewan? Karena perbedaan signifikan antara manusia dan hewan ternyata salah satunya adalah organisasi. Kita manusia dilindungi oleh organisasi yang ada normanya. Nah, binatang atau hewan itu tidak ada organisasi yang menaunginya. Jadi hidupnya binatang itu tergantung individunya sendiri, ya. Terlepas dari umurnya berapapun, binatang baru lahir itu sudah memang hidupnya dia, ya tergantung dirinya. Makanya kita bisa ketahui, misalnya burung, Pak, itu setelah terbang hingga itu nanti dia akan menengok ke sana kemari karena mengawasi keadaan sekitar, jangan sampai ada yang menyerang saya, gitu. Nah kalau kita tidak begitu, kita datang ke sini, ya, tidak khawatir ada orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Tapi tidak sepenuhnya. Contohnya misalnya kita berperjalanan menggunakan kendaraan umum, itu pasti akan kita simpan rapi HP, dompet dan seterusnya. Kenapa? Ternyata jaminan keamanan kepada kita itu tidak sepenuhnya. Nah itulah bedanya manusia dengan hewan. Maka kita membutuhkan organisasi yang di dalamnya ada norma. Lanjut. Nah, aktivitas kehidupan manusia ini, Pak, setiap hari kita ini semuanya sibuk, ya. Semuanya, setiap manusia setiap hari sibuk. Ternyata apa sibuknya? Bekerja. Kemudian pertanyaannya, bekerja itu untuk apa? Ternyata paling dasar adalah memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu sandang, pangan, papan. Saya ambil contoh yang pangan, ya. Jadi ternyata kita bekerja itu mencari uang. Ternyata untuk makan lah paling dasar, ya. Makan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup untuk apa? Disitulah baru ada perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Kalau yang tidak beriman, ya kembali siklusnya ke bekerja. Bekerja untuk apa? Cari uang, makan, bertahan hidup, bekerja lagi dan seterusnya. Itu yang tidak beriman sampai dia mati. Nah, yang beriman karena percaya Tuhan, percaya ada kehidupan setelah mati, maka dia tujuannya adalah beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut. Nah kemudian di tahun 1928, ya, ketika itu, Pak, teknologi informasi itu belum seperti sekarang. Kita hari ini mungkin bapak-bapak sekalian bisa merasakan disrupsi teknologi informasi, ya. Mungkin tahun sekian dulu sebelum ada HP, ya, kita ada saudara yang akan berangkat pergi ke pulau lain, itu rasanya sangat kehilangan, Pak. Ya, kenapa? Karena sebentar kemudian dia naik kapal, sudahlah, entah kapan akan berjumpa lagi. Ya. Kalau sekarang, walaupun sejauh saya berangkat dari Jawa ke Ambon, Pak, itu biasa-biasa saja rasanya. Kenapa? Karena segitu mendarat
dari pesawat sudah bisa langsung jumpa lagi melalui apa? Melalui HP, video call dan seterusnya. Jadi itu ya. Di tahun 28 sudah terkomunikasi sedemikian rupa. Itu ada apa rupanya di sana itu ya pada saat 1928 itu ya. Nah, di masa yang masih sedemikian itu kok bisa sampai terkomunikasi, berarti kan ini ada sesuatu ya. Nah, kemudian terbitlah Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaannya bagaimana pemaknaan Sumpah Pemuda hari ini? Lanjut. Nah, kemudian terwujudlah, lahirlah negara Indonesia di tahun 45. Maka di sana ada tujuan nasional, ada cita-cita nasional. Ini yang menjadi tugas kita bersama, Bapak. Ya, kita semuanya di sektor manapun, pada peran apapun kita wajib hukumnya mencapai tujuan nasional ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Cita-citanya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama secara umum ya, di dalam kerangka bernegara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Nah, kemudian saat tadi tahun 1928 kok bisa terkomunikasi sedemikian rupa, bisa tersatukan kala itu, ternyata kita ketahui karena adanya musuh bersama. Musuh bersama siapa? Yang kita pahami hari ini adalah waktu itu adalah penjajah. Nah, sekarang ternyata masih ada, Pak. Walaupun kita sudah merdeka 78 tahun, masih ada musuh bersama. Apa itu? Ya itu tadi. Kesenjangan sosial ekonomi, korupsi, dinamika politik dan seterusnya. Ya. Saya kira kita semuanya sudah paham. Inilah musuh bersama kita hari ini. Seharusnya logikanya kalau kita memiliki musuh bersama, kita juga bisa tersatukan. Apalagi teknologi informasi sudah sedemikian maju, ya. Nah, tapi kenyataannya apa? Ya kita bisa tahu sendiri. Ya. Lanjut. Nah, kemudian persoalan, ya, timbulnya persoalan itu kalau menurut saya, Pak, itu karena orang-orang tidak serius menjalankan peran. Ya. Ketika saya misalnya sebagai komandan brigade, saya tidak serius menjalankan peran saya biarkan batalion berkegiatan semaunya, maka akan timbul persoalan-persoalan. Contoh lain misalnya pengemis, peran pengemis, kalau dia tidak serius, contohnya tidak serius peran pengemis apa? Dia tidak menampilkan pakaian yang lusuh, dia tidak menampilkan wajah yang kusut gitu misalnya, maka nanti kegiatan mengemisnya tidak akan sukses. Itu masalah bagi pengemis ya, pada konteks peran pengemis ya. Karena dia tidak serius berperan sebagai pengemis. Nah, itu contoh sederhananya, Pak ya. Kemudian rekomendasinya adalah maka kita tidak boleh sebaiknya tidak berorientasi pikir pada pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi ya, melainkan pada besaran kebermanfaatan eksistensi diri bagi semesta. Tidak urusan saya sebagai danbrik bisa siapa saja, tapi seberapa besar manfaatnya bagi lingkungan kita. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Kalau danbrik itu saya pikir siapapun bisa menjabat sebagai danbrik asal dia lulus seleksi, melaksanakan pendidikan, menjabat. Siapa saja bisa. Nyatanya tidak hanya saya yang menjabat danbrik, ada se-Indonesia itu banyak. Tapi perbedaannya adalah seberapa besar kebermanfaatan eksistensi dirinya bagi semesta pada peran itu ya. Maka bisa kita yakini bahwa yang dibutuhkan oleh dunia adalah kualitas, kompetensi, kinerja, kebermanfaatan, bukan identitas ya. Lanjut. Nah, untuk melaksanakan itu semua ini kebetulan saya juga pada saat menjabat sebagai komandan batalion, saya memimpin Satgas ke Kabupaten Puncak Jaya, Bapak. Saya mencoba membuat etos yang nanti saya tampilkan di slide terakhir. Kenapa saya membuat itu? Karena kita memang harus mempunyai cara pandang ya. Bagaimana cara kita memandang dunia, begitulah kita beraktivitas ya. Nah, ini etos. Kemudian di dalamnya meliputi falsafah juga. Apabila ada
orang yang menolak bicara tentang filsafat, berarti dia sedang menolak kemanusiaan. Kenapa? Karena setiap manusia itu berfalsafah. Ya. Sesederhana apapun, manusia beraktivitas hidup sehari-hari itu pasti punya falsafah, punya pandangan hidup. Ya. Lanjut. Nah, tidak ada persatuan tanpa perbedaan, tidak ada perbedaan yang berarti tanpa persatuan. Nah, jadi saya mencoba menyampaikan poin-poin, mungkin mohon izin Bapak, sebagai orang yang lebih muda, bukan kami menggurui, tapi mungkin mengingatkan apabila kita semuanya sempat lupa, ya, bahwa tidak ada persatuan tanpa perbedaan, tidak ada perbedaan yang berarti tanpa persatuan. Maka apabila masih ada persoalan-persoalan friksi-friksi hari ini, maka sebaiknya kita mengingat ini, ya. Lanjut. Nah, sekitar 2500 tahun yang lalu, Socrates, saya pikir kita semuanya kenal lah dengan Socrates, ya, walaupun belum pernah berjumpa. Beliau menyampaikan the perfect human being is all human beings put together. It's collective. It's all of us together that make perfection. Jadi menjadi manusia yang sempurna itu tidak bisa sendirian, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Maka ada yang punya kelebihan ini, ada yang punya kelebihan itu, ada yang punya kekurangan ini dan itu. Untuk bisa mencapai sempurna ya harus bersama-sama agar bisa saling melengkapi. Nah, itulah kemudian kita sering sampaikan sinergi, ya. Sinergi itu mungkin kalau boleh saya mengingatkan, bukan keroyokan. Keroyokan itu banyak peran melakukan satu pekerjaan. Nah, itu keroyokan. Nah, kalau sinergi itu berperan di sektornya masing-masing dalam kerangka besar organisasi, ya. Lanjut. Nah, saya merekomendasikan Bapak ilmu humaniora, ilmu budaya adalah mempelajari tentang bagaimana cara-cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih manusiawi, agar lebih berbudaya. Sedangkan agama saja itu juga berlandaskan berlandaskan ilmu humaniora. Artinya apa? Semua agama mengajari manusia untuk tetap menjadi manusia yang memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Apabila ada seseorang, sekelompok orang yang kemudian dia mengaku beragama, membela agama, tapi dengan cara-cara yang tidak dapat diterima oleh manusia, berarti ada yang salah di sana, ya. Karena sesungguhnya outputnya beragama adalah memanusiakan manusia. Lanjut. Rekomendasi Albert Einstein, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Jadi Albert Einstein merekomendasikan bahwa cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, namun lebihlah mencoba untuk menjadi orang yang bernilai. Lanjut. Nah, Gus Dur merekomendasikan bahwa agama atau suku itu tidak penting, ya. Ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa suku atau agama Anda. Lanjut. Nah, ini etos yang pernah saya susun, Bapak. Kita bersaudara bersama Tuhan menjaga NKRI dengan hati. Di breakdown dengan memanusiakan manusia, bekerja dengan hati, menyinergikan seluruh peran, kemudian bersemangat kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Terakhir, kita landaskan pada semangat pengabdian kepada Tuhan, negara, rakyat, dan organisasi di mana kita berada. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.